Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading dengan tema pembacaan yang masih memikirkan kamu, siapapun dia ya, yang terkoneksi dengan kamu, yang berdealing dengan kamu di sini. Apa yang masih dia pikirkan tentang kamu? Kita akan coba cari tahu. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Jadi energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Di sini aku udah shuffle beberapa kartu tarot ya untuk lebih menghemat waktu. Kita langsung saja masuk pada pembacaan, oke? Untuk seseorang yang masih memikirkan kamu ya, yang masih memikirkan kamu, aku ngelihat siapapun dia adalah seseorang yang tentunya saat ini mungkin kalian sedang tidak baik-baik saja. Mungkin di sini kamu dan dia ada silent treatment, tidak berkomunikasi atau tidak ada komunikasi yang baik di sini di antara kalian. Entah di sini kalian saling blok, entah kamu blok dia atau dia blokir kamu, atau bisa jadi masih berteman gitu ya, tapi silent treatment gitu, saling berdiam diri gitu atau saling menarik diri gitu ya. Aku ngelihat di sini sebenarnya orang ini masih memperhatikan kamu dari jauh ya. Dia masih masih mengamati kamu dari kejauhan. Bahkan di sini ada potensi dia untuk datang ke kamu, menemui kamu, cuman memang pergerakannya agak lambat atau bisa dibilang energinya tidak begitu kuat untuk dia datang langsung ke kamu. Tapi sebenarnya di sini ada potensi itu gitu. Cuman mungkin di sini dia masih memikirkan bagaimana caranya atau masih mempertimbangkan lah gitu ya kedatangannya ke kamu gitu ya. Intinya masih banyak yang dia pikirkan atau masih banyak yang dia pertimbangkan untuk bisa datang ke kamu gitu. Nine of Pentacles di sini aku ngelihat dia ingin datang ke kamu tapi nggak dalam waktu dekat ya. Dia ingin datang ke kamu karena memang dia masih memiliki perasaan sama kamu gitu, dan dia ingin sekali menawarkan kembali gitu ya hubungan baru sama kamu. Dia ingin menawarkan kembali komitmen sama kamu, dia ingin memulai semuanya dari awal lagi gitu loh. Dia ingin meminta kesempatan lagi, sebenarnya seperti itu gitu ya. Cuman dia kayak lebih berhati-hati aja saat ini dalam bertindak ya, dalam bersikap gitu. Apapun yang ingin dia lakukan itu semua dia pertimbangkan terlebih dahulu gitu. Dia benar-benar berhati-hati gitu ya, karena dia nggak mau nggak mau jatuh ke lubang yang sama, tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, atau tidak mau ceroboh intinya ya dalam bertindak. Jadi dia lebih berhati-hati aja di sini. Oke, dan ketika kalian saling berdiam diri atau saling menarik diri ya, di sini entah kamu yang menarik diri atau dia, intinya saat ini udah banyak pembelajaran yang bisa dia ambil gitu loh ya dari hubungan kalian. Aku ngelihat di sini dari kejauhan dia memang masih memperhatikan kamu ya, karena dia udah udah introspeksi diri lah gitu, udah mengevaluasi dirinya, udah tahu apa kesalahan-kesalahan dia yang mungkin pernah dia lakukan ke kamu gitu. Dia banyak belajar dari kesalahan-kesalahan dia ya. Dia belajar untuk lebih dewasa lagi saat ini ya. Dia belajar untuk lebih hati-hati lagi dalam bertutur kata atau bertindak gitu ya.
Intinya seperti itu yang aku lihat di sini. Ya, dia mengkaji diri. Seperti itu. Ditambah dia adalah orang yang tertutup gitu ya. Dia nggak terlalu terbuka orangnya, dan dia lebih suka menyendiri. Jadi kalau dia berpikir atau memikirkan kamu, merenung tentang kamu, itu pasti di dalam kesendiriannya, ya. Oke, dan aku ngelihat di sini juga memang saat ini dia benar-benar lagi mencari pencerahan banget sih, gitu ya. Yang harus dia lakukan itu seperti apa ke depannya, apa yang harus dia perbaiki, seperti itu, ya. Aku ngeliat di sini pikirannya memang masih tertuju kepada kamu, ya. Perasaannya, pikirannya tuh masih terkunci di kamu, masih belum bisa kemana-mana, masih terikat sama kamu. Tapi bisa jadi nih ada sesuatu hal yang membatasi dia untuk bersama kamu, gitu loh. Ada yang membatasi dia atau menghalangi dia untuk bersama kamu. Entah ini permasalahan yang berasal dari pihak dia atau dari pihak kamu, gitu, yang membuat dia sulit, gitu loh. Mau maju sulit, gitu. Jadi dia hanya stuck, diam di tempat, gitu, ya. Itu yang aku lihat di sini. Dia takut untuk melangkah, untuk maju. Dia takut. Mungkinkah di sini ada yang membatasi dia untuk bersama dengan kamu? Ya, mungkinkah hubungan kalian ini adalah hubungan karmik, hubungan yang sangat melelahkan, hubungan yang penuh dengan hubungan yang penuh dengan drama, air mata, seperti itu ya. Sulit untuk melepaskan, tapi sulit juga untuk mempertahankan, bisa juga seperti itu. Hubungan karmik ya, satu sama lain masih saling terkoneksi sebenarnya di sini. Jadi mungkin aja di sini nggak hanya dia yang masih memikirkan kamu, tapi kamu pun masih memikirkan dia. Jadi masih saling terkoneksi satu sama lain sebenarnya. Gak gampang loh memutus hubungan karmik ya, seperti itu. Jadi kayak ada rantai yang mengikat kalian satu sama lain, dan rantai itu kan kuat, sulit sekali untuk dilepaskan gitu ya. Mungkin secara emosional kalian sudah terikat ya, atau secara pikiran juga, secara perasaan, seperti itu ya. Aku ngelihat di sini kayak dia pasrah aja gitu ya kepada takdir Tuhan gitu ya, bagaimana baiknya aja menurut Tuhan gitu ya. Dia lebih pasrah dengan keadaan, dengan kondisi gitu. Dia tidak memaksakan. Cuman di sini dia masih punya harapan gitu. Dia masih berharap sama Tuhan, masih berdoa sama Tuhan untuk bisa bersatu lagi sama kamu, untuk bisa mengulang kembali koneksi kalian ya, kayak gitu. Cuman nggak memaksakan kehendak dia gitu, nggak memaksakan keinginan dia. Dia lebih pasrah ke takdir Tuhan aja. Dia yakin apapun yang Tuhan berikan untuk dia adalah yang terbaik untuk dia dan kamu gitu. Apapun yang Tuhan berikan untuk dia dan kamu, itu adalah yang terbaik untuk kalian. Intinya dia sudah berpikir dengan dewasa gitu ya. Tapi keinginan dia untuk kembali mengulang koneksi ini sangat kuat ya. Sebenarnya masih ada harapan di sini. Keinginan untuk bersama. Bahkan mungkin aja di sini dia memang ingin memulai komunikasi sama kamu, ingin membuka komunikasi, cuman memang entah dia takut atau ragu gitu ya. Kalau dia menghubungi duluan, takutnya kamu nggak respon, atau khawatir kamu responnya tidak sesuai dengan harapannya gitu ya. Jadi mungkin dia belum benar-benar berani gitu ya untuk langsung menghubungi kamu gitu. Jadi masih dipikirin dulu gitu ya. Intinya aku ngeliat dia ingin banget sih menghubungi kamu, entah telepon, entah chatting, atau bahkan mungkin ketemu langsung untuk ngobrol. Intinya dia ingin ada komunikasi ya. Di sini dia ingin berkabar lagi sama kamu. Intinya seperti itu sih. Oke, cuman ada kebingungan nih yang memang saat ini dia rasakan. Mungkinkah di sini dia dihadapkan pada prioritas lain selain kamu gitu, yang membuat dia bingung, yang membuat dia bimbang ya. Mungkin dia memiliki prioritas lain atau memiliki pertimbangan lain, pilihan lain, seperti itu.
ya. Ini itu gak hanya tentang pengkhianatan, mungkin memang dia ada orang lain selain kamu, bisa juga, atau memang di sini pilihan lainnya adalah pekerjaannya, teman-temannya, keluarganya, mungkin seperti itu juga bisa ya. Jadi sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi, nggak melulu tentang perselingkuhan juga gitu, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan ya. Intinya dia punya dua prioritas yang dia bingung antara kamu dengan prioritas yang lain. Jadi otaknya dia benar-benar buntu, dia nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Dia bingung banget di sini, kayak dia ragu, ingin melakukan sesuatu hal tapi dia ragu gitu ya, ingin melangkah tapi dia masih bimbang, masih bingung seperti itu. Tapi aku ngeliat di sini ingin banget dia untuk datang ke kamu gitu loh, ingin banget gitu, karena dia masih sulit sekali untuk mengalihkan pikirannya dari kamu meskipun dia sudah mencoba gitu ya, semaksimal mungkin, tapi tetap aja itu bukan hal yang mudah untuk dia lakukan. Oke. Aku ngelihat mungkin di sini kamu dealing sama seseorang yang masih kekanakan, bisa dibilang dia kekanakan ya, belum cukup dewasa pola pikirnya, atau bisa dibilang dia player ya, pemain gitu. Mungkinkah di sini memang dia memiliki banyak pilihan selain kamu ya, entah itu memang pilihannya dia punya orang lain selain kamu ya, pilihan selain kamu, pekerjaannya, teman-teman, atau apapun itu. Intinya kamu belum menjadi prioritas dia, intinya seperti itu ya. Bahkan orang ini mungkin masih sesuka hati dia aja datang pergi ke kamu ya, tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu, on off mungkin sebelumnya seperti itu ya. Makanya saat ini dia berpikir dia nggak enak untuk datang lagi ke kamu, karena dia sadar dia udah terlalu banyak mengecewakan kamu mungkin gitu. Jadi dia ingin menghubungi lagi, dia takut gitu, atau dia ragu, dia bingung gitu harus gimana ya sekarang gitu. Tapi sebenarnya dia masih memantau kamu dari jauh ya. Dan yang dia pikirkan tentang kamu, bagaimana caranya untuk membuka komunikasi, bagaimana caranya untuk menyampaikan perasaannya, menyampaikan unek-unek dia kayak gitu, bahkan menyampaikan perasaan dia bahwa dia merindukan kamu gitu. Karena aku ngeliat di sini orang ini merindukan kamu, tapi dia lebih memilih untuk diam gitu ya. Sebenarnya dia masih masih punya hati sama kamu ya, masih kangen kamu, rindu kamu, cuman memang dia lebih ke diam aja. Dia nggak mau menunjukkan atau dia nggak mau mengekspresikan gitu ya apa yang dia rasakan sebenarnya kepada kamu ya. Entah apapun alasan dia melakukan hal itu ya, dia hanya bisa merindukan kamu dari kejauhan, melihat kamu dari kejauhan, stalking kamu gitu ya. Dia masih menunggu kamu, intinya masih mengharapkan kamu. Beberapa di antara kalian memang ada yang LDR juga di sini ya. Oke. Kita akan coba lihat ya di bottom of the deck, apalagi dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang mungkin secara finansial itu udah stabil gitu ya. Kamu juga mungkin dia melihat kamu berkarisma, dia melihat kamu mungkin, kalau kamu perempuan kamu cantik, kalau kamu laki-laki kamu ganteng, intinya menarik gitu. Dia juga semakin minder gitu ya. Makanya itu juga yang membuat dia terkadang stuck di sini, banyak berpikir dalam diamnya dia, banyak berpikir tentang kamu, apa yang harus dia lakukan dengan perasaan dia. Tapi di sini dia ingin sekali bergerak menuju kamu, atau beberapa memang ada yang sudah bergerak menuju kamu, dan di sini dia memang masih sayang banget sama kamu, jelas di sini ya, masih sayang banget.
Oke, dia merasa sedih, dia merasa kesepian tanpa kamu di sini, ya, dan dia menyesali ya perpisahan yang terjadi, ya, kehancuran hubungan, kehancuran komitmen. Dia menyesali semua itu dan dia ingin kembali memperbaiki semuanya, gitu. Walaupun ya mungkin bisa dibilang dia udah terlambat gitu ya, oke. Karena aku ngelihat perpisahan ini kayak memberikan dia pembelajaran sih, tuh. Di sini rasa kehilangan dia terhadap kamu tuh benar-benar besar banget ya. Bahkan saat ini kayaknya kehidupan dia sulit gitu ya. Entah secara finansial atau dalam ya pekerjaannya mengalami kesulitan, atau dalam hubungan percintaannya, atau di dalam hal apapun, intinya dia merasa kesulitan di dalam kehidupan dia gitu. Dia kayak menyadari dia punya salah sama kamu yang membuat hidupnya sulit saat ini ya, dan itu yang membuat dia kepikiran kamu terus gitu ya. Mungkin dia juga ingin minta maaf ya, dan dia sadar bahwa dia sudah kehilangan orang yang paling tulus yang pernah dia miliki ya, yaitu kehilangan kamu. Makanya di sini dia kayak merasa down banget ya. Wow, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ya yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu untuk dipaksakan, karena ini general reading. Jadi bijaksana dalam menonton video ini dan bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.